Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan membahas dan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki keberanian. Semua orang mau berani, tapi sering sekali tidak tahu bagaimana. Jadi mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, hello dan welcome back kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ya, saya Susan Hoover sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali lagi hari ini dalam program Life Unlimited. Ya, Life Unlimited itu adalah kita belajar bagaimana hidup tanpa dibatasin. Hidup yang tidak terbatas. Jadi bagaimana kita bisa belajar memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup dalam panggilan Tuhan, dan seperti topik hari ini, hidup belajar bagaimana kita bisa hidup dalam keberanian. Nah, sayang sekali banyak orang memiliki talenta atau panggilan, memiliki hal yang luar biasa, kabar baik tentang Yesus contohnya. Tapi mereka tidak tahu untuk itu keluar karena kurang berani. Jadi saya harap hari ini kita belajar bersama-sama, kita bisa memiliki keberanian bersama-sama dan hidup dalam hidup yang luar biasa yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Nah, untuk hari ini sebelum kita masuk untuk belajar bersama-sama, bisa nggak kita lihat dalam berapa kesaksian? Karena sepanjang program ini akan ada nomor hotline atau call center yang semua pemirsa bisa hubungi, bisa WhatsApp kepada tim yang ada, dan mereka bisa mendoakan semua masalah atau sakit penyakit atau apapun yang mengganggumu. Dan saya sangat bersyukur karena kenapa? Setiap bulan ada kesaksian-kesaksian yang masuk. Pagi ini saya baru terima ya kesaksian yang baru dari bulan lalu. Ada 9 orang yang terima kesembuhan. Itu dalam 1 bulan. Sering-sering seperti itu dari semua pemirsa yang hubungi kami. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan membaca salah satu kesaksian dari hal yang baru terjadi, yang ini masih barunya. Nah, ini adalah kesaksian dari seseorang yang masih muda dari Kalimantan Barat. Halo kepada semua yang di Kalimantan. Berkata ada terjadi musyisyat. Dia sudah sembuh dari komplikasi. Nah, kemarin komplikasinya penyakit, tapi sudah sembuh. Dan dari sini dia berkata bahwa dia benar-benar percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Jadi ini bukan saja ternyata ada kesembuhan dalam tubuhnya, tetapi karena begitu dinyatakan ini bukan kesembuhan dari yang lain, tapi daripada Tuhan, kuasanya Tuhan membuat dia lebih yakin dan sadar Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Wow, luar biasa. Memang setiap kesaksian itu ada kuasa, ada yang dampaknya yang besar, baik bagi kita atau bagi orang lain. Jadi saya harap setelah program ini selesai, semua pemirsa yang ini didoakan, bolehlah hubungi juga kami dan ada tim yang siap untuk menjawab pertanyaan. Bukan cerita lebih lagi, siapakah Yesus dan apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Atau juga doa bagi kita yang sakit atau memiliki suatu masalah. Nah, hari ini kita akan lanjut karena belakangan ini kita ada satu series pelajaran dari Rasul Paulus. Jadi itu harus jelas. Kalau hari ini saya bicara tentang bagaimana kita memiliki keberanian, itu bukan karena saya merasa Susan Hoover ini berani. Tidak sama sekali. Saya tahu Susan Hoover ini masih kadang-kadang kurang berani. Tetapi kita mau belajar hari ini dari orang yang benar-benar sudah terbukti dinyatakan benar-benar memiliki keberanian. Dan itu adalah Rasul Paulus. Nah, ini adalah episode yang terakhir dalam series kita tentang Rasul Paulus. Saya harap semua masih bisa ingat ya. Masih bisa ingat semua yang kita pelajari belakangan ini. Bagaimana lakukan hal yang baru, terima pewahyuan kasih karunia, tidak menyerah, dan yang lain-lain. Nah, hari ini yang terakhir dalam series yang singkat ini adalah bagaimana memiliki keberanian. Nah, mari kita lihat, ini harus lihat dari tidak bisa interview Rasul Paulus hari ini. Wah, itu terbaiknya kalau saya bisa panggil masuk program ini. Tapi karena tidak bisa interview, itu kita akan memiliki pilihan yang kedua. Itu adalah apa? Membaca surat-surat tulisan perkataan Rasul Paulus sendiri.
Kita memiliki banyak karena Alkitab penuh dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Jadi syukur sekalipun hari ini tidak bisa dipanggil, kita tidak bisa interview, tapi hari ini kita bisa cukup banyak membaca dari tulisannya. Bahkan kita memiliki bukan saja cukup banyak surat-suratnya, kita memiliki kisah hidupnya pun, kebanyakan itu pelayanannya dicatat dalam kisah para rasul. Jadi untuk kita belajar bersama-sama, kita memiliki cukup banyak hal yang kita bisa baca. Tulisannya sendiri atau tulisan orang lain tentang dia. Wah, luar biasa. Jadi sebelum kita bicarakan topik hari ini memiliki keberanian, mari kita lihat video klip yang singkat ini yang membuktikan bahwa Rasul Paulus itu benar-benar orang yang berani. Kisah para rasul, Lukas, sang penulis, menggambarkan suasana pengadilan dan penahanan Paulus mirip dengan kisah pengadilan dan penahanan Yesus yang ia tulis sebelumnya. Lukas ingin menekankan hal yang sangat penting di sini. Ketika para pengikut Yesus memilih untuk mengikuti jalan Yesus, kisah hidup mereka akan mulai terlihat seperti kisah Yesus yang indah tetapi juga harus dibayar mahal. Dalam perjalanan menuju Roma, kapal yang membawa Paulus dilanda badai dahsyat dan semua orang ketakutan. Kecuali Paulus. Di bawah geladak Paulus mengadakan perjamuan, sama seperti yang Yesus lakukan pada malam sebelum ia diadili. Paulus mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti dan meyakinkan mereka bahwa Allah beserta dengan mereka melalui badai ini. Keesokan harinya, kapal itu kandas dan hancur di bebatuan, tetapi semua orang terdampar dengan selamat ke daratan. Wah, luar biasa. Tetapi Paulus belum lepas dari masalah. Ia dibawa ke Roma dan dijadikan tahanan rumah. Tetapi ini tidak berarti buruk, karena ia dapat menerima orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi di rumahnya, dan memberitakan kabar baik tentang Yesus, Raja yang telah bangkit itu, kepada mereka. Ini adalah langkah yang sangat berani di Roma, yang merupakan pusat kekuasaan di mana Kaisar memerintah sebagai raja atas dunia. Ya, sekarang kita punya pilihan kerajaan Yesus yang terbalik dari kerajaan dunia, yang bertumbuh di pusat kekaisaran terkuat di dunia, semuanya melalui penderitaan seorang tahanan. Ya, luar biasa sekali kan? Dia berani pergi kemana-mana, berani mengubah segala sesuatu, berani di depan raja, berani di depan orang banyak, berani pergi ke daerah baru, berani dipenjarakan, berani bicara dengan keberanian yang sama, menghadapi orang biasa, menghadapi raja, lakukan semuanya, mengubahkan seluruh dunia, tetap berani dalam itu semuanya. Jadi pasti kita pun mikir seperti ini, terinspirasi, mau jadi seperti itu. Oke, bagaimana? Kita akan temukan hari ini 4 kunci mungkin untuk memiliki keberanian seperti itu. Yang pertama kita akan dapat dari tulisan Rasul Paulus itu sendiri dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga. Nah, ini dalam pasal yang ketiga ini dia ceritakan perbedaan apa yang kita miliki sekarang dalam perjanjian baru dengan apa yang dulu ada dalam perjanjian lama. Dia katakan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami, ada pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, ini di mana Rasul Paulus membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, dia mengatakan di sini bahwa dia tahu dia adalah pelayan, seorang pelayan dari perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah hukum Taurat yang ditulis, Tuhan sendiri menuliskan itu dan memberikan kepada Musa mulai di situ. Tetapi dalam pelayanan perjanjian baru, bukan kita memiliki sesuatu yang tertulis di luar seperti itu, tapi kita malahan memiliki sesuatu yang ada di dalam. Itu Roh Kudus yang beri kehidupan. Sampai Rasul Paulus katakan seperti ini kesimpulan dalam ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Maksudnya bahwa mereka adalah pelayan. Mereka memiliki perjanjian baru yang lebih mulia daripada perjanjian yang lama. Mereka memiliki Roh Kudus, bukan lagi hukum Taurat. Dia berkata, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Oh, jadi kita harus tahu dasar-dasar kenapa Rasul Paulus bertindak dengan keberanian segala sesuatu yang dia lakukan. Saya bisa simpulkan singkat, pada jelas seperti ini. Dia berani karena Yesus. Dia berani karena dia tahu apa yang dia miliki dalam perjanjian baru. Dia berani karena dia tahu apa yang dipercayakan kepadanya.
Dia katakan kalau mereka dalam perjanjian lama tidak memiliki keberanian seperti ini. Tidak mungkin memiliki pengharapan seperti ini. Ini sesuatu yang tidak sama, membawa kematian bukan kehidupan. Jadi karena dia tahu, oleh karena Yesus, kita sudah masuk perjanjian baru di mana kita boleh terima Roh Kudus melalui bagaimana Yesus menjadi korban bagi kita. Dia memiliki keberanian dalam setiap langkah, dalam semuanya yang dia kerjakan. Dia berkata apa? Bukan saja keberanian, penuh keberanian. Nah, ini adalah saya tahu mungkin mirip-mirip, mungkin saudara pemirsa yang setia tahu. Oh, kemarin kita belajar jangan menyerah. Jangan menyerah karena tidak menyerah karena ada Yesus. Sekarang berani. Bagaimana berani? Karena ada Yesus. Ya pasti karena ada Yesus selalu muncul sebagai satu dasar atau alasan kita bisa melakukan apapun. Jadi sama untuk Rasul Paulus, kenapa dia bisa berani? Karena dia tahu apa yang dia miliki. Dan dia memiliki apa? Dia memiliki Yesus. Amin. Nah, sebelumnya kita akan lanjut lagi ya, di mana kita akan lihat ada lagi ini dalam Efesus. Nah, jangan kita berpikir, oh, Rasul Paulus penuh keberanian, praktik tidak pernah rasa takut atau apapun. Bukan seperti itu. Tapi dikatakan apa? Dia katakan dalam Efesus, ini lagi surat perkataan dia. Dan berdoa juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Nah, ini menarik kan? Ini menariknya. Praktik ada saat-saat sebagai manusia, dia tidak selalu merasa berani. Tapi dia tahu Injil ini layak disampaikan dengan berani. Injil tidak layak disampaikan dengan malu-malu. Kita takut-takut. Maksudnya seperti dengan minta maaf, merasa kita mengganggu orang menyampaikan Injil. Kenapa? Karena Injil benar-benar adalah kabar baik keselamatan. Injil adalah apa yang Yesus lakukan. Itu penuh dengan kuasa, itu sanggup menyelamatkan. Sampai di tempat lain di Roma, Rasul Paulus pernah menulis seperti ini, bahwa aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa Inggris agak beda ayat itu berkata apa? Sebab aku tidak malu karena Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Maksudnya gini, dia tahu Injil itu layak diberitakan dengan berani. Injil itu tidak layak diberitakan dengan takut-takut, malu-malu, rasa salah. No, tapi dia tahu Injil itu berkuasa. Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Dan saat kita memberitakan, dia minta dua hal. Biar perkataannya benar dan penuh berani. Dan dia katakan dua kali untuk keberanian. Coba lihat kembali di ayat 19 dia berkata, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Dan ayat 20 dia berkata, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi artinya, pemirsa, ada saat-saatnya dia merasa tidak berani. Ada saat-saatnya dia merasa kurang berani untuk menyampaikan. Makanya dia minta didoakan. Jadi tidak salah berdoa supaya berani selalu. Kalau kita ingat di Kisah Para Rasul, saat gereja pertama dianiaya, mereka diperintahkan untuk tidak memberitakan Injil. Mereka kumpul berdoa dan minta satu hal. Biar mereka berani untuk terus beritakan Injil. Dan Tuhan jawab doa itu. Tuhan senang dengan doa itu. Berkata saat mereka masih berdoa, masih di akhir doa itu, mereka temannya, wah, digoncangkan. Dan mereka semua penuh dengan keberanian keluar beritakan Injil. Jadi kita lihat, ini adalah kita, bukan kita merasa, oh aku orang berani, bisa-bisa. Kita sebagai manusia semua pasti merasa kadang-kadang tidak sanggup. Makanya kita bisa berdoa dan minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa memberikan keberanian. Kenapa? Tujuan di sini adalah apa? Bukan kita berhenti beritakan Injil. No, kita selalu beritakan Injil. Kita adalah
dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita merasa takut, bukan solusinya adalah stop memberitakan Injil. Solusinya adalah apa? Memiliki keberanian supaya apapun terjadi, kita tetap sanggup memberitakan Injil. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Dan banyak orang kadang-kadang tanya kepada saya, Susan, bagaimana kamu tidak takut? Mereka lihat mungkin saya masuk di daerah baru, mereka lihat mungkin kami lakukan acara untuk ratusan atau ribuan orang, di mana belum pernah diberitakan sebelumnya. Nah, saya bisa katakan, bukan saya tidak takut. Saya juga manusia, saya juga bisa takut. Tetapi kita kan tidak harus ikuti rasa takut. Nah, itu sesuatu kita harus tahu. Kita memiliki Roh Kudus dan itu penuh dengan keberanian. Kita tidak harus ikuti perasaan kita. Tapi kita bisa lakukan lebih daripada itu. Nah, keberanian yang Rasul Paulus miliki, dia berdoa itu bukan saja bagi dia, dan dia merasa itu bagi semua orang percaya yang memiliki Injil. Termasuk untuk kita hari ini, kita bisa menjadi orang berani. Untuk itu, daripada saya duduk di sini ceritakan, mungkin kita bisa masuk dalam satu video klip yang singkat. Saya berdiri di tempat indah di kota Roma, di mana banyak surat ini keluar dari situ Rasul Paulus dipenjarakan. Dan mari kita lihat dari pendapat dia, tulisan dia, dari saya berjalan-jalan di kota Roma. Rasul Paulus dipenjarakan, ditahan di Roma selama 2 tahun. Di tempat dekat-dekat dengan ini. Dan dia mengatakan seperti ini. Saat dia ditahan, dia berkata itu bagus untuk apa? Untuk kemajuan Injil. Nah, itu tidak mungkin masuk akal. Tapi Rasul Paulus terasa dengan dia diikat. Dia dipenjarakan karena Injil. Lebih banyak orang menjadi berani untuk cerita-cerita Injil kepada yang lain. Nah, bahkan dia mengaku tidak semua orang punya motivasi yang benar. Ada yang melakukannya karena motivasinya palsu. Mau dia ingin dia lebih menderita lagi. Tapi dia berkata, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa dia menderita dalam penjara? Karena dia berkata apa? Yang terpenting Injil diberitakan. Nah, itu adalah hatinya Paulus. Dia katakan yang penting tidak tahu alasan atau motivasi orang. Tapi yang paling penting kepadaku adalah Injil diberitakan. Jadi dia di penjara berkata apa? Bahkan dia nulis dalam surat Filipi. Memang dia menulis surat Filipi itu di sini, di kota Roma ini. Dan dia berkata, aku bersuka cita. Di dalam penjara bersuka cita. Bersuka cita karena Injil diberitakan. Jadi dia rela-rela di penjara sakit-sakit. Yang penting makin banyak orang menjadi seperti dia, berani memberitakan tentang Yesus. Sampai dia berkata, aku berdoa bahwa hidupku baik mati atau hidup akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Aku tetap berani memberitakan Injil. Wah, ini hati yang sangat luar biasa yang kita dapat dari Rasul Paulus. Dan pengalamannya dia di dalam kota Roma ini. Luar biasa sekali kalau kita bisa dapat hati seperti itu. Tidak penting siapa lihat kita atau kita dihargai atau tidak atau bagaimana hidup kita. Yang terpenting lebih banyak orang mengenal Yesus. Wow, luar biasa sekali kan? Itu yang kita dapat pelajari dari Rasul Paulus di kota Roma hari ini. Bisa rasakan hatinya dalam surat-surat. Dia lagi dipenjarakan. Tapi dia tidak mau orang lain jadi malu, jadi takut. Malahan dia mau semua orang percaya yang lain jadi lebih berani lagi. Ini tulisannya pun ada dalam Filipi 1. Dia pun berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ini hatinya. Dia berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemujaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, ini benar-benar menarik. Kenapa nih menarik? Maksudnya kan pemimpin dipenjarakan. Logika itu adalah manusia lebih takut. Orang lebih takut. Tapi luar biasa sekali. Mereka tidak di sini ikut logika atau perasaan. Mereka di sini bertambah berani. Dan ini sukacitanya, kesenangannya Rasul Paulus. Dia tidak mau hanya dia yang dikenal. Oh, Rasul Paulus itu pemberani. Yang lain semua nggak sebanding. No, Rasul Paulus itu rindu setiap orang percaya
berani. Dan kenapa alasan setiap orang percaya jadi berani? Karena kita semua memiliki Injil yang sama penuh kuasa. Jadi mereka bisa lihat mungkin ya bahwa Rasul Paulus memang dipenjarakan. Tapi melalui dipenjarakan, dapat menginjili raja-raja, dapat melakukan hal-hal yang besar, dapat menghadapi yang tertinggi yang ada di dunia. Jadi mereka tidak jadi takut, mereka lihat ada cara Tuhan. Dan mereka lihat Injil itu tetap berkuasa sekalipun pemimpinnya dipenjarakan. Jadi mereka berani bukan karena nggak ada masalah, bukan karena nggak ada yang lawan. Mereka berani sekalipun banyak yang melawan dan banyak masalah. Mereka berani kenapa? Karena keyakinan bahwa Injil itu berkuasa. Jadi saya merasa ini semua untuk kita semua orang percaya harus menyadari apa yang kita miliki. Dan semakin kita menyadari apa yang kita miliki, kita bisa lebih kuat, lebih berani. Kalau semakin kita memandang diri, semakin nggak berani. Bahkan maaf ya, saya lihat terlalu banyak orang di Indonesia kurang pede dan pemalu, dan itu tidak boleh. Kita adalah anak Tuhan. Kita harus menyadari Allah yang Maha Kuasa ciptakan kita. Dia cinta kepada kita. Dia sudah bayar harga semuanya agar kita diselamatkan. Kita sudah menjadi anaknya, ahli warisnya. Kita sudah dianugerahkan kuasa dan hikmat, semua yang ada di dalam Yesus. Dan kita dipercayakan oleh Tuhan, bukan malaikat dipercayakan dengan Injil. Kita yang dipercayakan dengan Injilnya yang adalah kuasa Dia. Saat kita ceritakan kepada orang lain apa yang Yesus lakukan, ada kuasa untuk menyelamatkan mereka. Wow, jadi jangan lagi memandang dirimu kurang pede, kurang baik, kurang apapun. Karena sebenarnya Rasul Paulus menulis, semua orang bisa bertambah berani dengan menyadari Injil yang kita miliki. Dan dengan ayat-ayat yang berikut dalam pasal yang sama itu, Filipi 1, dia lanjut sampai berkata ini, sebab aku sangat kurindukan dan kuharapkan ilah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, apa yang dia maksud di sini? Kan dia katakan, hidup atau mati gak takut, berani mati. Kenapa? Karena ada kepastian keselamatan. Dia berani, dia berkata, aku hidup di dunia ini tujuannya untuk Yesus, untuk kemuliaan Yesus. Aku mati pun untuk jumpa dengan Yesus. Jadi sama-sama untuk Yesus. Keberanian ada dalam kepastian keselamatan. Nah, ini bukan dari Rasul Paulus, tapi ada dalam surat lain, dalam 1 Yohanes pun berkata bahwa kasih Allah itu sempurna di dalam kita saat kita memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dunia ini. Sayang sekali kalau orang masih takut jumpa Tuhan di hari penghakiman. Seharusnya kita berani. Kalau kita bisa berani jumpa Tuhan, makanya kita akan berani di dunia ini. Kalau kita masih takut jumpa Tuhan, makanya bisa takut dan malu atas segala sesuatu di bumi ini. Jadi kita harus mengenal Injil untuk diri kita sebelumnya. Mengenal Yesus dan apa yang Dia lakukan bagi kita. Mengerti bahwa kita sudah diselamatkan, memiliki kepastian keselamatan. Tidak takut kalau Yesus datang sekali lagi dan kita masuk hari penghakiman. Dan kalau kita bisa berani terhadap itu, makanya kita bisa berani membawa Injilnya dan menghadapi semua orang di dunia ini. Wah, pelajaran yang luar biasa kita pelajari bersama-sama. Mari kita masuk dengan semangat untuk memuji Tuhan dengan lagu Kekuatanku.
Ya amin, kekuatan kita, semuanya yang kita miliki, itu adalah karena kita memiliki Yesus. Seperti yang kita katakan dari awal-awal episode hari ini, alasan pertama pun kita berani adalah karena kita memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus, kita memiliki perjanjian yang baru, kita memiliki Injil yang penuh dengan kuasa, kita memiliki kepastian keselamatan. Jadi seharusnya orang yang mengerti hal ini berani. Kalau kita berani masuk ke dalam, berani sampai mati, kita juga bisa berani untuk hidup. Amin. Kalau ada pemirsa hari ini yang belum berani, karena mungkin belum kenal kasih Allah, belum mengenal, belum terima, percaya kepada Yesus, terima keselamatan. Saya mau berikan kesempatan untuk menerima itu hari ini. Jadi mari yang mau dimanapun berada saat ini, boleh tunduk kepala, tutup mata, dan mengikuti saya dalam doa yang singkat ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia ini, mengambil tempatku, mengambil hukuman matiku, mengambil dosa-dosa dan kutuku, dan engkau mati dan bangkit kembali. Melalui korbanmu, saya jadi benar. Saya jadi didamaikan dengan Allah Bapa. Dan saya terima hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Aku percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Amin. Dengan doa yang sederhana seperti itu, diubahkan semuanya menjadi orang yang berani dan memiliki keberanian sampai mati pun, sampai hidup yang kekal dengan keselamatan daripada Yesus. Kalau ada yang baru doakan doa itu, segera hubungi saya mau tahu siapa yang baru berdoa untuk percaya kepada Yesus, dan ada yang kami mau beri kepadamu. Sampai kita jumpa lagi dalam program yang berikut. Hai semua orang berani pemirsa Life Unlimited, God bless you all.